Audio Jungle. Diberkahi hidup dunia akhiratnya insyaallah. Segenap ustazah, segenap pimpinan majelis ta'lim, segenap syaraif yang hadir di majelis ini, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah SWT. Yang saya sayangi adik-adik santri pondok pesantren ini, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kalian ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kepada kedekatan dengan Allah SWT dan Rasulnya. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini dan semua yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semua dari kalian dikaruniai keberkahan dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati semuanya insyaallah, dan Nabi Muhammad mensyafaati semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayati rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Surat Ali Imran ayat 163 kalau saya tidak salah. Jadi sekalian saya muliakan, Allah bercerita dalam ayat ini, kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'min. Sungguh-sungguh Allah telah menghadiahkan, telah memberikan karunia terindah bagi orang mukmin. Saya mondok cukup lama, 12 tahun, dari di Indonesia sampai di Tarim, Hadramaut, Yaman, untuk membuat saya paham bahwasanya di ayat yang tadi telah saya sebutkan itu Allah memberikan double taukid untuk memastikan, pakai lam taukid, pakai qad harfu taukid juga, yang kalau diartikan tuh jadinya sungguh-sungguh telah Allah benar-benar gitu, double taukidnya. Allah mau menegaskan, kata Allah, aku sungguh telah benar-benar menghadiahi kalian orang-orang yang beriman. Jadi Allah lagi mau ngasih tahu bahwa aku telah memberikan hadiah terbesar kepada kalian ini, wahai orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah bahkan ketika menyampaikan ayat ini, Allah menggunakan kata-kata man, yang artinya memberi, tidak dengan kata-kata a'ta atau wahab. Wahab juga artinya memberi. Maka Ustaz Abdul Wahab, hamba dari Allah, zat yang maha memberi, gitu ya, biar dikaruniai banyak-banyak pemberian dari Allah SWT. Mungkin itu maksud dari orang tuanya ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah nggak pakai kata-kata wahab, atau Allah nggak pakai kata-kata apa, akan tapi pakai kata-kata man. Man itu adalah memberi yang pantas diungkit, memberi yang pantas diundat, memberi yang pantas disebut-sebut, dan menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian itu bisa membatalkan pemberian itu sendiri. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan cara kalian suka nyebut-nyebut pemberian kalian tersebut. Kamu gak ada terima kasihnya. Kan kemarin juga udah saya kasih 10.000 gitu. Itu dengan kamu mengungkit pemberian tersebut, pahala sedekahmu tuh jadi batal, kata Allah. Atau ada menyakiti orang yang kita beri. Dasar pemalas, kerjaannya minta mulu,
ngasihnya padahal cuma 10.000, kata-katanya nyakitin hati. Itu sama Allah dilarang kita mengungkit pemberian. Bahkan dalam salah satu keterangan para ulama mengatakan bahwa yang boleh mengungkit pemberian itu adalah Nabi kepada umatnya atau orang tua kepada anaknya. Yang lain selain daripada itu kita nggak boleh tuh ngungkit pemberian kita kepada siapapun, saudara dari saudaranya, paman dari ponakannya, gitu ya. Nggak boleh ngungkit pemberian. Tapi kita tahu bahwa pemberian kalau diungkit sama Allah, artinya pemberian tersebut sangat besar. Karena orang nggak akan mengungkit pemberian yang kecil, betul nggak? Ya. Orang nggak akan dong ngungkit. Kemarin kan saya udah kasih sama kamu lengkeng sebiji. Nggak ada. Orang nggak akan mengungkit pemberian kecil. Pasti yang disebut, yang diungkit itu adalah pemberian besar. Kita sebut-sebut tuh, nih kalau nggak karena mama bangun nih pondok pesantren ini nggak akan kebangun. Memangnya mama nyumbang berapa? 300 juta. Misal, ya. Itu orang akan sebut karena pemberian tersebut besar. Mungkin orang akan sebut, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, Allah melarang kita untuk mengungkit pemberian. Nah, teman-teman sekalian saya muliakan, Allah bilang laqad manallah. Allah sungguh-sungguh telah memberikan pemberian yang sangat besar alal mukminin kepada orang-orang yang beriman. Nih kita nih sama Allah udah dikasih hadiah. Hadiahnya apa ya Allah? Engkau kasih kami kesehatan. Kesehatan kecil apa besar? Besar. Engkau karuniakan kepada kami akal sehingga kami dapat berpikir. Pemberian besar apa kecil? Besar. Ataukah engkau telah memberikan kepada kami rumah, telah memberikan kepada kami harta, telah memberikan kepada kami makanan? Pemberian besar apa kecil? Misalnya gitu. Apa nih hadiah terindah, teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman? Kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasul. Aku telah sungguh-sungguh menghadiahi kalian orang-orang yang beriman pemberian yang terbesar, yaitu terutusnya Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Nabi Muhammad hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untukku, untukmu, untuk kita semuanya. Udah diambil belum hadiahnya? Sudah dimanfaatkan belum hadiahnya? Hadiah terindah yang Allah berikan untuk kehidupan kita, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak bilang aku telah anugerahkan kepada kalian hadiah besar berupa aku jadikan orang tua yang menyayangi kalian, karena belum tentu. Nggak semua orang tua loh sayang sama anaknya, betul ya? Meskipun sih kebanyakannya memang sayang sama anaknya. Tapi Allah bilang bahwa hadiah terbesarku kepada kalian. Allah gak bilang juga hadiah terbesar yang aku berikan kepada kalian adalah terciptakannya kalian berpasang-pasangan. Karena kalau Allah bilang kayak begitu, kesian adik-adik jomblo. Kesian yang sampai umur di atas 30 tahun belum menikah gitu kan. Ya Allah, mana hadiahmu ya Allah? Akan tetapi Allah kasih tahu yang udah pasti, teman-teman sekalian. Allah kasih tahu kepada kita bahwa hadiahnya yang terbesar untuk kita umat Islam adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti. Pasti apanya? Pasti saya
sayangnya sama kita, yang pasti doain kita, yang pasti memberi syafaat kepada kita umatnya jika di dalam hati kita terdapat iman kepadanya. Alhamdulillah. Kita tuh karenanya perlu banyak bersyukur ya, alhamdulillah. Perlu banyak bersyukur atas hadiah indah ini, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Orang tuh dikasih nikmat jadi kebagi dua. Ada yang mensyukurinya, maksudnya menghargai kenikmatan tersebut. Ada juga yang mengkufurinya, artinya tidak menghargai dan menyia-nyiakan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kamu syukuri, kamu hargai sebuah pemberian, kenikmatan apapun itu, la azidannakum, akan aku tambahi. Wala in kafartum, kalau kalian ingkari, inna adabi la syadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Apa artinya adabnya sangat pedih? Katanya para ulama, awal adab tersebut adalah tercabut kembali nikmat yang sudah Allah berikan itu. Naudzubillah. Diambil balik sama Allah, nggak dihargain sih, udah di sini deh. Kayak kamu misalnya ngasih hadiah sepatu sama anak. Ada yang satu begitu dikasih, makasih ya ma, makasih mama, mama paling baik, makasih ma. Dia buka, cantik sekali ma, sepatunya, makasih ya mama. Terus besoknya dipakai, kalau kotor dibersihin, namanya menghargai pemberian. Yang ada, kalau kamu punya uang lebih, kamu akan berpikir, kasih hadiah anak saya apaan lagi ya? Kan begitu? Yang satu lagi begitu kamu kasih, sama juga sepatu misalnya gitu. Dia buka dengan gak seneng hati gitu. Habis itu dia bilang, apaan nih? Ini modelnya kuno, apaan gak mau saya pakai? Terus taruh aja begitu. Apalagi kalau kemudian sampai dilempar, teman gak suka. Oke, misalnya gitu. Kira-kira, adakah kamu masih akan memberikan kepada dia yang lain-lain lagi? Kayaknya males tuh. Kenapa gak bu? Mau kasih hadiah lagi gitu, anak model kayak begitu gak menghargai pemberian kita, kan kita males mau beliin lagi. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kepada kita hadiah, Allah maunya kita menghargai hadiah tersebut, mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, dan mempergunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kita sia-siakan, kata Allah, inna adabi, kalau kamu syukuri, aku tambahi. Dalam hal ini Allah kasih tahu, nikmat paling besar buat kalian umat Islam adalah terutusnya Nabi besar Muhammad. Kenapa sih Nabi Muhammad jadi hadiah paling besar? Karena dua hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad manusia paling berharga di sisi Allah. Nabi Muhammad manusia yang punya pangkat paling tinggi di sisi Allah. Manusia yang paling tercinta di sisi Allah, bahkan makhluknya Allah yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman azali sampai ke zaman sekarang ini. Allah tuh, Nabi Muhammad tak pernah terganti. Buat Allah, Nabi Muhammad tuh tak pernah menjadi yang nomor 2. Selalu yang nomor 1 dalam pandangan Allah. Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Sehingga
Allah akan menjadikan apapun aja yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad tuh menjadi dicinta sama Allah SWT. Karenanya Allah menganggap Nabi Muhammad sebagai hadiah terbesar buat kita. Kayak Allah lagi mau bilang gitu, nih manusia yang paling aku cinta di sisiku, aku jadikan sebagai nabimu. Teman-teman, itu kayak semacam orang tua nih, gitu ya, punya anak gadis paling cantik, paling pintar, paling jago masak, suaranya paling merdu, udah gak ada cacat, gak ada celahnya. Kemudian ketika melihat ada laki-laki soleh misalnya, terus dia bilang, nih saya hadiahkan buat kamu, kamu saya jodohkan sama anak saya, paling cantik, paling pintar, paling rupawan, akhlaknya paling mulia, suaranya paling bagus, orangnya paling rajin, orang udah gak ada kurangnya. Hadiah apa bukan buat laki-laki itu? Hadiah. Hadiah. Tapi kalau ngasih punya anak misalnya gitu ya, kayak kita dah ada kelebihannya tapi banyak kekurangannya. Mungkin orang tua kita nggak akan bilang, ahlan, wasahlan, teteh selamat datang teh. Kangen saya sama teteh satu ini. Teman-teman, kalau misalnya gitu, anak yang dipunya sama laki-laki ini, gitu ya, adalah anak perempuan yang kurang pinter masak, kurang cantik, akhlaknya juga kadang-kadang ngomongnya bagus, kadang-kadang nggak bagus. Adakah orang tuanya akan bilang, saya hadiahkan kepada kamu anak perempuan saya? Nggak gitu ngomongnya, Bu. Yang ada ngomongnya kayak begini nih, yang sabar-sabar ya. Bukan hadiah. Karenanya Allah ketika mengatakan bahwa aku hadiahkan kepada kalian orang mukmin, buat orang mukmin sebuah hadiah terbesar, itu adalah terutusnya Nabi besar Muhammad. Karena tak ada manusia yang lebih dicinta Allah daripada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sama Allah dikasih semua kebaikan-kebaikan, semua keindahan-keindahan, sampai-sampai dari sisi rupa misalnya, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mengatakan, "Idza u'tiya Yusuf syatral jamal, faqad u'tiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah." Kalau dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf telah diberi setengah ketampanan, ketahuilah Nabi Muhammad telah diberi ketampanan sempurna. Cakep Nabi kita Muhammad. Makanya hadiah buat kita. Cakep dohirnya, cakep batinnya, cakep semuanya. Katanya Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad tak akan pernah dilihat sama mata manusia. Bu, Jabir bin Samurah, Dek. Jabir bin Samurah meriwayatkan, fi lailatin mukmirah, pada malam bulan purnama. Ini kalau disebut Lailah Mukmirah nih, berarti bulannya tuh pas lagi penuh sempurna, purnama, tapi bukan asal purnama. Nih kalau orang zaman sekarang nyebutnya supermoon. Jadi pada bulan-bulan tertentu tuh bulannya lebih terang cahayanya. Katanya Jabir bin Samurah, kami lagi ngumpul di luar nih. Ketika kemudian datang baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tuh sebelumnya ngeliatin langit, cakep bener langit bulannya. Datang Nabi Muhammad. Saya liatin wajah Nabi Muhammad dari kejauhan. Saya bilang, ya ampun, cakep di langit, cakep di bumi.
Ngelihat ke langit purnama cakep, ngelihat di bumi Nabi Muhammad cakep. Saya lihat lagi langit cakep dengan purnamanya. Saya lihat lagi ke daratan, daratan cakep dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Samurah, saya pun menamati keduanya. Saya pun berulang-ulang bergantian melihat keduanya. Antara purnama sama wajah Nabi Muhammad, wallahi laqad wajadtuhu ajmal wa adwa minal qamar. Sungguh saya dapati wajah Nabi Muhammad lebih menawan dan lebih bercahaya daripada rembulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadiah buat kita sekalian terima. Orang tuh biasanya kalau cakep ada bagiannya yang cakep gitu. Ada yang misalnya matanya cakep, ada yang hidungnya cakep, ada yang bibirnya cakep gitu. Kalau misalnya disendiri-sendiriin belum tentu cakep. Banyak saingan. Ya kan gitu ya. Ini misalnya gitu, mata yang ini dikumpulin taruhin ke hidung yang ini gak cakep gitu. Salah satunya aja biasanya yang cakep, ada yang matanya, ada yang hidungnya, ada yang bibirnya gitu. Kan itu tuh. Nabi Muhammad tuh Bu, dilihat satu-satu cakep, dilihat semuanya cakep. Kalau kamu mau tahu mata paling indah matanya siapa? Ya matanya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya hidung paling cakep hidungnya siapa? Hidungnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya bibir siapa yang paling cakep? Bibirnya Nabi Muhammad. Wajah, bentuk wajah yang paling indah, bentuk wajahnya Nabi Muhammad. Rambut paling indah, rambutnya Nabi Muhammad. Bahkan sama Allah, Allah tuh gak tanggung-tanggung mau ngasih hadiah sama kita Bu, Kak, Dek. Sampai hal-hal yang kalau sama orang lain tuh gak cakep, sama Nabi Muhammad tuh Allah dibikin cakep semuanya. Misalnya apa Ustazah? Mohon maaf, misalnya bau badan. Bu, ini saya sih dari sini keciumnya enak semua nih bau badannya. Karena saya rasa sih nggak ada nih di sini yang hadir belum mandi seminggu gitu. Belum mandi. Tapi kalau ada di sini yang belum mandi seminggu gitu, aduh, itu udah pasti kelihatan dari sebelah-sebelahnya kayak condong kanan, condong kiri gitu kan. Saudaraku sekalian, kenapa gitu? Karena memang secara normalnya manusia, bau badan manusia itu berbau kurang sedap. Karenanya kita disunnahkan untuk mandi. Jadi jangan dikira mandi itu gak sunnah. Sunnah. Mandi itu sunnah. Ya, bagus kalau kita setiap hari mandi ya Bu ya. Akan tetapi minimalnya dalam hadis itu, kata Nabi Muhammad, liyamur sab'ata ayyam falyattaqillah falyamus saja jasada ahadikumul ma. Kata Nabi, orang mukmin tuh jangan sampai lewat 7 hari air tidak pernah menyentuh tubuhnya. Islam tuh ngajarin bersih. Islam ngajarin orang mandi. Ustazah 7 hari amat. Itu karena Nabi ngomongnya di negeri Arab Bu. Di negeri Arab tuh kering. Kering itu bikin gak berbau. Kalau di Indonesia saya rasa Nabi gak bakalan ngomong 7 hari dah. Kita lembab kan di sini ya. Sehingga jadi mudah berkeringat. Dan ya gitu, jangan sampai orang-orang sebelah-sebelah kita menghindari bau keringat kita yang tidak sedap. Kok kayak ada bau gas, ada bau karbit. Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, Sayyidah Salamah, dan satu riwayat Sayyidah Sulaim meriwayatkan, saya Nabi Muhammad lagi tidur siang di kamar saya di rumah kami. Ketika saya lewat depan, wangi bener,
wangi banget, apa sih ini yang wangi? Mulai cium-cium, cium-cium horden nggak wangi, cium ini nggak wangi, badan sendiri ini begini amat baunya. Sampai kemudian angin menerbangkan horden yang di sana, di kamar sana itu sedang berbaring baginda kita Nabi besar Muhammad. Wanginya dari sana. Salamah masuk mendapati Nabi Muhammad tengah berkeringat. Saat itulah punya ide nih. Ya ampun, wanginya Nabi, enak bener sih wanginya Nabi. Itu gimana caranya nih ya, biar wangi ini bisa sering-sering keciuman gitu mas saya. Gimana ya wanginya ya, gimana caranya ya? Aha, masuk ke dalam, ambil kain, ambil botol, mulai pelan-pelan ngambil keringatnya Nabi Muhammad untuk diperas. Dikit ya, namanya keringatan kan masa ada yang banyak. Nabinya terbangun, "Mada fa'ati ya Salamah, kamu lagi ngapain Salamah?" Kata Salamah, "Maaf Rasul, saya tadi lewat-lewat di sini wangi banget, saya cari-cari ternyata yang wangi keringatmu wahai Rasul. Terus kamu sekarang lagi ngapain?" "Saya ambilin Rasul, saya peras gitu. Dapat dah dikit nih, ada nih." Kata Nabi, "Buat apa?" "Li'utayyib bihi nafsi wa li'utayyib bihi sibyan." Buat saya jadiin parfum saya, sama buat saya jadiin parfum anak-anak biar kagak bau matahari. Masya Allah. Bu, ini meskipun terlaksana kepada Nabi Muhammad, tapi nggak jadi sunnah. Jadi kamu jangan lihat suami lagi tidur keringetan. Aha. Jangan ya. Ntar bukannya buat parfum yang ada ini ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi apabila duduk di satu majelis, satu tempat, satu rumah, wanginya rumah tersebut berhari-hari, padahal Nabi cuma duduk di situ 10-15 menit. Ciuman. Ada orang datang, "Oh, Nabi habis dari rumah sini ya? Kenapa? Wanginya masih sisa." "Oh, 3 hari yang lalu." Nabi-nya 3 hari yang lalu, tuh wanginya masih tersisa sampai di masa waktu itu. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Apabila Nabi berjalan di sebuah jalanan, akan tercium wanginya jalan tersebut, menandakan Nabi telah lewat di jalanan sini. Jadi kalau ada sahabat mau ikut rombongan Nabi Muhammad tapi nggak tahu lewat jalan yang mana, tinggal ngendus saja. Ada bau Nabi nggak di sini? Oh nggak ada. Oh nggak ada nih, berarti jalan satunya. Jalan satunya. Ini dia nih. Ada wanginya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabinya tuh udah berkilo-kilometer jauhnya. Sallallahu alaihi. Apalagi misalnya hal yang mungkin orang lain tuh kurang enak gitu ya. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad mohon maaf tidak pernah buang angin. Nggak pernah tuh. Ada yang kok tiba-tiba ada aroma-aroma nggak enak gitu ya. Siapa nih? Jangan-jangan Nabi Muhammad. Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah buang angin. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah tasa'ab. Apa tuh tasa'ab? Nguap. Nabi nggak pernah nguap. Nabi pernah bersin. Ya, nguap itu kata Nabi Muhammad dari setan. Bersin itu dari malaikat. Jadi makanya kita kalau habis bersin disunnahkan untuk berhamdalah, alhamdulillah, gitu. Akan tapi kalau nguap itu sunnahnya malah ditahanin. Sunnahnya kita kalau datang nguap, pengen nguap itu ditahan. Ditahan tuh maksudnya mulutnya jangan ngebuka, ya.
Biasanya nih, kalau kita nahanin nguap, hidungnya yang jadi ngembang. Kalau Ustazah tahu, saya suka begitu. Saya tarik. Gitu, hidungnya ngembang. Itu sunnahnya. Sunnah suruh nutup dengan punggung telapak tangan kiri. Teman-teman sekalian, apalagi yang lain yang mungkin orang lain tuh nggak enak. Oh, bau mulut. Saudaraku sekalian, saya muliakan, dalam kitab Maulid tuh Ad-Dibai disampaikan, idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi apabila sedang berbicara, bau kasturi bertebaran dari mulutnya. Ibu tahu kasturi? Tuh wangi luar biasa, Bu. Misik tuh. Misik. Itu wangian yang berasal dari darahnya kijang. Ya, misik itu ada misik putih, ada misik merah. Itu ibu saudara sekalian, bau yang luar biasa wangi. Para sahabat bilang, Nabi kalau lagi ngomong nih kita senang semuanya. Telinga kita senang karena yang diomongin Nabi enak gitu. Gak pernah nyakitin orang, selalu adem. Mata kita senang melihat pemandangan yang luar biasa indahnya. Hidung kita juga senang, nyium wangi. Mulutnya Nabi Muhammad wangi luar biasa. Segitunya tuh Bu, ini perhatian ya buat para istri. Segitunya, Nabi tuh mulutnya wangi dan Nabi Muhammad tahu itu. Tapi segitunya, Nabi tuh tiap mau masuk rumah Nabi bersiwak. Gosok gigi dulu. Kenapa engkau menggosok gigi sebelum masuk rumah wahai Rasul? Agar istriku mencium dari mulutku bau yang wangi, sebagaimana aku senang apabila aku mencium dari istriku bau yang wangi. Menghargai sekali Nabi Muhammad terhadap pasangannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para istri nih, jangan awal sama suami ini. Nggak sikat gigi 3 hari. Kalau ngomong gitu, wah, gitu Bang. Aduh, ke mukanya suami ya Allah. Ini gimana nih mau ngomong bini saya nih. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam itu indah untuk semua panca indera. Indah untuk semua panca indera. Mukanya paling cakep, suaranya paling enak didengar telinga. Tadi kan muka paling cakep, paling enak dilihat mata. Good looking banget lah pokoknya. Suaranya juga paling enak. Bukan hanya suaranya enak, akan tetapi juga yang disampaikan selalu hanya yang meneduhkan. Bawa surga aja Nabi Muhammad ya. Bawa senang aja buat semuanya. Masya Allah. Ibu sekalian saya muliakan, hidung enak karena nyium wangi yang luar biasa dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan kulit, teman-teman ibu sekalian, para sahabat meriwayatkan, kami salaman sama Nabi Muhammad, kami bersentuhan kulit dengan Nabi Muhammad. Katanya seorang sahabat, saya nih udah pernah pegang sesuatu yang paling lembut seperti apapun, kain-kain sutra dan lain sebagainya, akan tetapi kami tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadiah yang Allah berikan kepada kita terindah, teman-teman sekalian. Allah nggak tanggung-tanggung nih. Saya kasih buat kalian yang terbaik, yang terbest, yang paling aku cinta, yang paling aku sayang. Belum lagi akhlaknya yang mulia. Kalau kamu bicara sabar, manusia paling sabar adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Kalau kamu bicara tawadhu, manusia paling tawadhu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad.
Kalau kamu bicara syukur, manusia paling bersyukur adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kamu bicara ikhlas, manusia paling ikhlas adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Jika kamu pernah kagum sama akhlak mulia seseorang, ketahuilah semua akhlak mulia yang ada di atas muka bumi ini bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Dek, kalau kamu ngerasa kok saya akhlaknya nggak mulia ya, kok saya nggak pinter-pinter kontrol diri ya, kok saya gampang marahan ya, kok saya gampang tersinggungan ya, kok saya nggak pinter bersyukur ya, kok saya nggak qanaah selama ini ya, kok saya gampang ngeluh ya, saya kepengen bisa punya akhlak yang bagus. Gampang caranya, deketi Nabi Muhammad, deketi bagindamu Nabi Muhammad. Kalau kepengen marah, sholawatan aja, inget-inget Nabi Muhammad. Kalau kamu lagi kepengen marahin anak, inget-inget Nabi Muhammad. Kalau kamu lagi kepengen berbuat maksiat, inget-inget Nabi Muhammad. Kalau kamu merasa tersinggung sama sesuatu, inget-inget Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Perlahan-lahan semua sifat-sifat buruk akan pergi darimu, akan menjauh darimu. Allah gantikan dengan sifat-sifat yang baik pada dirimu. Karena Nabi Muhammad adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Terus sebab kedua apa nih? Yang pertama tadi saya bilang, kenapa Nabi Muhammad hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, karena Nabi Muhammad manusia paling indah, manusia paling tercinta, manusia paling mulia di sisi Allah SWT dengan segala keindahannya. Sampai-sampai kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Kalau ada kata-kata tak ada manusia yang sempurna, ucapan itu tidak berlaku untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang katanya Hasan bin Thabit, wa ajmal minka lam taraqattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Yang lebih cakep darimu tak akan pernah dilihat mata, yang lebih baik darimu tak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Engkau tercipta tanpa ada celah, seolah-olah engkau terlahir sesuai dengan apa yang kau pinta. Kayak boleh dapat pesan Nabi Muhammad tuh. Ini saya nih kalau sebelum lahir saya ditanya dulu kepengennya yang kayak gimana Lima? Nah kayak gini Bu jadinya. Nabi Muhammad alfiyul anfi mimiul fami nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Saya ngaca, hidung saya kayak huruf ta. Nabi kecil, mancung, berdiri. Saya baringan. Masya Allah. Alhamdulillah aja dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hidung Ustazah mancung kok. Ibu belum lihat aja hidungnya orang Arab. Teman-teman figur sekalian yang saya muliakan, tapi sih saya punya suami hidungnya mancung. Saya suka godain dia, kayaknya kamu waktu lahir hidung duluan dah. Tapi saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, orang kalau hidungnya mancung banget kayak kamu nih, kebanyakannya umurnya nggak panjang. Dia bilang kenapa gitu? Napasnya boros. Canda ya. Ada yang mancung Ustazah? Iya. Ibu-ibu kita sama suami tuh gitu aja, bercandain aja Bu. Nabi bercanda sama Sayyidah Aisyah.
Nabi bercanda sama istri beliau ya. Teman-teman ibu sekalian yang saya muliakan, hadiah Nabi Muhammad sebagai hadiah karena dua hal. Yang pertama karena kesempurnaan Nabi Muhammad, karena keindahan Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau dengan segala keindahan-keindahannya, zahir maupun batin. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad jadi hadiah terindah bagi kita? Karena Nabi Muhammad sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Innahu arham bik min walidayk, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambayk. Kata guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Habib, Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada anakmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada orang tuamu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu bahkan daripada dirimu kepada dirimu sendiri. Kamu dari semua orang yang ada di atas muka bumi ini, pasti kamu paling sayang sama diri kamu sendiri. Ya kan begitu? Iya enggak? Orang lain lapar, kamu lapar. Mana yang lebih kamu pikirin? Laparnya orang lain apa laparnya kamu? Lapar kamu lah. Iya kan? Kalau ada makanan nih kira-kira mau buat siapa nih? Buat orang lain atau buat diri kamu sendiri? Buat kamu lah. Orang saya juga lapar kan gitu. Kita tuh emang yang paling sayang sama diri kita sendiri. Tapi Habib Umar bin Habib bilang Nabi Muhammad lebih sayang sama kamu daripada dirimu terhadap dirimu sendiri. Teman-teman sekalian saya muliakan, tahukah kamu bahwa kamu adalah seseorang yang disayang-sayang sama Nabi Muhammad? Ingetin terus ini, ingetin terus. Maka setiap kali kamu sebagai seorang anak merasa bahwa orang tuamu sepertinya tidak cukup sayang padamu, ingetin pada dirimu, enggak apa-apa, wahai diri, enggak apa-apa. Mama kayaknya enggak sayang sama saya, enggak apa-apa, wahai diri. Papa kayaknya enggak sayang sama saya, bapak kayaknya enggak sayang sama saya. Ingetin dirinya, enggak apa-apa, wahai diri, Nabi Muhammad sayang padamu. Nabi Muhammad sayang pada kita. Ingetin, Nabi Muhammad sangat menyayangi. Maka saat-saat dirimu merasa galau, nyantri di Darul Halim, udah 2 bulan lebih kiriman gak datang-datang. Saya mewakilimu deh, pejuang-pejuangan transferan, pejuang-pejuang kiriman. Kalau kamu merasa ini orang tua saya mulai lupa ya, ada anaknya di pondok, ingetin dirimu bahwa kamu punya seseorang yang lebih sayang daripada orang tuamu. Bagindamu Nabi besar. Terus gimana Ustazah? Deketin. Baca sholawat, dengerin tentang Nabi Muhammad. Kalau hati kamu udah mulai kangen, kamu mulai ucap salam padanya. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Atau kamu bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safiyallah, Assalamualaikum ya ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu udah mulai bisa ngerasa deket sama Nabi, kamu bilang ya Rasulullah, saya rasa mungkin orang tua saya sedang lupa sama saya,
Tapi kabarnya engkau lebih sayang kepada saya daripada orang tua saya pada saya. Rasulullah, lihatin saya, jangan tinggal saya, tolong bimbing saya, syafaati saya. Ya Rasulullah, jangan tinggal saya, tolong syafaati saya. Lihatin saya wahai Rasul, lihatin saya wahai Rasul. Dan lihat aja bagaimana kemudahan-kemudahan hidup yang akan Allah berikan kepadamu. Wah, ternyata benar Ustazah. Besokannya ya saya langsung dapat kiriman. Kirimannya 2 kali lipat dari yang biasanya. Kamu nggak tahu kenapa Allah SWT memberikan kepadamu rizki berlipat ganda? Bisa jadi bukan karena doamu, akan tetapi karena tengadah tangan Nabi Muhammad untukmu ketika kamu mengucap salam kepadanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, para istri yang mungkin kamu merasa suamimu sedang kurang sayang padamu, entah karena dia berbagi hati, entah karena dia mulai bosan sama dirimu. Soalnya ada tuh, saya pernah ketemu sama satu orang istri, dibilang kayak begini, Ustazah saya mengerti Ustazah kalau suami saya bosan sama saya. Sudah kawin sama dia 20 tahun lebih deh Ustazah. Saya aja nih Ustazah ngeliatin muka dia mulu bosan. Padahal saya kan kagak boleh poliandri ya Ustazah. Apalagi dia ya Ustazah. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, hati manusia berbolak-balik. Hati manusia berbolak-balik. Kalau kamu merasa kok suami saya udah gak sayang lagi ya sama saya, tenangkan hatimu. Gak usah kemudian kamu cari-cari. Cinta ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan ya. Lebih baik cinta ditolak, sholawat bertindak. Luar biasa sekali ya orang Bandung. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, deketi aja Nabi Muhammad. Deketi aja Nabi Muhammad. Yang deket menabi, yang banyak salawatan menabi. Kemudian bilang, ya Rasulullah, meski hati suamiku mungkin berpaling dariku, aku berharap engkau tidak pernah berpaling dariku. Jangan tinggalkan aku wahai Rasul, karena aku berharap di hari akhirat nanti aku berada di belakangmu. Suami kita bu, nasibnya di akhirat belum tentu. Betul apa enggak? Belum tentu. Nasibnya di akhirat belum tentu. Ustazah katanya kan taat sama suami bawa kita ke surga. Iya, taat kepadanya bawa ke surga. Dianya mah belum tentu. Asia aja bu, karena taatnya sama suami dia bisa masuk surga. Emang suaminya masuk surga? Om Fir'aun. Kan enggak ya. Makanya teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, suami kita belum tentu nasibnya di akhirat. Dah, kalau kepengen bisa cinta kepadanya, membawa keselamatan hidup, cintailah Nabi Muhammad. Dunia akhirat kamu selamat teman-teman. Dunia akhirat kamu selamat. Gak apa-apa ditinggal sama orang, gak apa-apa. Yang penting jangan ditinggal sama Nabi Muhammad. Sakit. Ditinggal sama Nabi Muhammad tuh sakit. Sakit gimana Ustazah? Sakit di dunia karena kamu kalau ditinggal sama Nabi Muhammad pasti ditinggal sama Allah. Kalau kamu ditinggal sama Allah, yang pegang nasibmu kan semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa nasibmu? Kalau kamu
sampai ditinggal sama Allah SWT, karena kamu ditinggal sama Nabi besar Muhammad. Di akhirat, fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tidak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Ketika suatu saat Sayyidah Aisyah lagi jahit baju, Bu. Benangnya habis, dikeluarin dari jarum, dikeluarkan dari benangnya. Tiba-tiba lampu mati. Malam-malam jarumnya jatuh, sama Sayyidah Aisyah dicari nggak nemu-nemu. Id aqbal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, nggak lama Nabi Muhammad masuk, sehingga dengan jelaslah aku dapat menemukan jarumku yang tadi hilang. Sambil mandang jarum, Sayyidah Aisyah mandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian beliau berkata, ma adwa nuraka ya Rasulullah. Alangkah sangat terangnya cahayamu itu, wahai Rasul. Dari tadi nyari jarum gak nemu, begitu engkau datang langsung ketemu jarumnya. Nabi kemudian berkata, fawailil liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tidak dapat berjumpa denganku, wahai Aisyah. Celaka yang di akhirat nanti tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga tak ada di antara kita yang begitu. Semoga saya, kamu, kita semua yang di dunia ini sudah ditakdirkan Allah hidup tidak sezaman dengan Nabi. Kita tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad di atas muka bumi ini. Kita tidak dapat mendengar suara Nabi Muhammad di atas muka bumi ini. Kita tidak bisa mencium wangi Nabi Muhammad di atas muka bumi ini. Semoga di akhirat nanti kita tidak lagi terhalang dari Nabi Muhammad. Semoga jangan ada di antara kita yang matanya tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad, yang telinganya tidak dapat mendengar suara Nabi Muhammad, yang lisannya tidak dapat mengucapkan salam langsung di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika kamu di akhirat nanti tidak dihadiahi Nabi Muhammad, maka kamu adalah orang celaka. Seperti kata Nabi Muhammad, fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, wahai Aisyah. Sebab tidak dapat berjumpa dengan Nabi, artinya tidak disyafaati oleh Nabi, artinya tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudara sekalian, orang yang gak bisa lihat wajah Nabi Muhammad di akhirat, siapa yang akan menolongnya ketika dia melewati jembatan Sirat dan dia terjatuh di bawahnya? Orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, siapa yang akan dimintai pertolongan ketika amalnya ditimbang dan ternyata dosa-dosa memberati timbangannya? Orang yang tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, siapa yang akan dimintai pertolongan ketika dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepedih-pedihnya azab? Siapa yang akan dia mintai pertolongan? Manusia paling tercinta itu adalah bagindamu Nabi Muhammad. Hadiah terindah itu adalah Nabi Muhammad. Pemberian Allah paling agung itu bernama Muhammad. Syukurilah, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dengan cara dekatilah Nabi Muhammad dan mulailah mengikuti jejaknya dalam kehidupan. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Gimana Ustazah caranya dekat? Tak kenal maka tak kenali Nabi Muhammad.
Gimana caranya biar kenal? Sering-sering dengar tentang Nabi Muhammad dari orang yang punya rasa kepada Nabi Muhammad. Karena rasa itu tertular. Rasa itu hanya bisa dialirkan oleh orang yang punya rasa. Teman-teman saya sekalian, kayak kamu misalnya nyari keterangan tentang kayak apa sih rasanya buah zaitun misalnya. Kayak apa sih rasanya buah tin misalnya. Kamu baca dalam Al-Quran wattini wazaitun. Di Bandung gak tumbuh buah tin. Kamu pun lagi haji pergi nanya sama orang, buah tin kayak apaan sih rasanya? Manis. Oke, pisang. Kayak pisang memang? Enggak, tapi kan pisang manis juga ya. Tapi kan beda. Bedanya di mana? Kalau pisang ada wangi-wanginya gitu. Oh, berarti buah tin gak ada wanginya. Ada wanginya juga. Wanginya kayak apa? Kayak tin. Emang rasanya buah tin kayak apaan? Ya kayak buah tin. Ya kan begitu ya? Kamu tidak bisa mendeskripsikan rasa. Jadi gimana caranya kalau kamu pengen buah tin? Kamu pergi ke orang yang punya buah tin. Kemudian kamu bilang, saya kepengen dong punya, tahu rasanya buah tin. Oh, diambilin buah tin. Ini buah tin. Kamu makan, oh ini buah tin. Demikian pula, kamu pengen tahu rasa cinta kepada Nabi Muhammad, duduklah di majelis-majelis di mana orang yang menyampaikan punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak teman-teman, banyak. Pecinta Nabi Muhammad akan selalu ada sepanjang zaman. Dengerin kajian-kajian di YouTube banyak. Nah, kalau buka YouTube tuh jangan buka dangdut mulu. Kalau buka YouTube tuh jangan cuma dengerin yang begituan mulu. Saya nggak tahu nih dengerin orang-orang sini apa ya. Cobainlah dengerin kajian-kajian tentang Nabi Muhammad biar tambah-tambah cintamu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad SAW, sebab cinta padanya menyelamatkanmu, sebab cinta padanya mengangkat derajatmu, sebab cinta padanya berarti ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, sebab cinta padanya berbuah pengikutanmu terhadap jalannya, cinta padanya berbuah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala padamu, cinta padanya berbuah kebersamaan dengannya kelak di akhirat nanti. Tidak ada cinta yang lebih bisa berpengaruh dalam hidupmu terhadap seseorang manusia lebih daripada cintamu kepada Nabi besar Muhammad. Kenali. Kalau udah kamu ngerasa kenal, sering-seringlah sebut-sebut namanya. Gimana caranya Ustazah sebut-sebut namanya? Sholawatan? Atau kayak saya nih, ceritain tentang Nabi Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad bisa sebut-sebut dari tadi. Harapannya sebagaimana saya hari ini di atas muka bumi ini, kemarin-kemarin dan mudah-mudahan kalau ada umur panjang ke depan-depan juga, saya akan terus sebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Harapannya semoga akan datang satu hari di mana Nabi Muhammad berkenan untuk menyebut nama saya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, deketi Nabi Muhammad, sebut-sebutlah. Kalau bangun tidur, sebutlah nama Nabi Muhammad duluan, sebelum kamu nyebut-nyebut nama bumbu-bumbu dapur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 kali teman-teman. Sholawatannya gak usah yang panjang-panjang, gak usah dilakuin, ntar takut tiduran lagi.
Begitu bangun tidur, Allahumma sholli. Wah, udah bentaran aja tuh, udah hilang lagi habis itu. 10 kali selawat yang pendek kamu baca, nggak nyampe semenit teman-teman. Nanti malam juga gitu. Sebelum kamu tidur habis baca-baca semua zikir-zikir, paling akhir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala. Yang pendek aja. 10 kali. Jadi sekalian, ini katanya Nabi Muhammad, man shalla alayya hina asbah wa hina amsa asyara marat wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku pagi hari dan bersolawat padaku malam hari 10 kali, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Murah Nabi Muhammad. Solawatan 10 kali pagi malam doang. Kata Nabi Muhammad, wajib baginya mendapatkan syafaat. Luar biasa murahnya. Kenapa begitu murah? Karena beliau sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Teman-teman coba baca deh di akhir surat An-Nisa atau Al-Maidah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Gitu kan? Ketika nanti di padang mahsyar, Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah? Jadikanlah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah. Apa kamu pernah ngomong begitu wahai Isa kepada umatmu? Nabi Isa kabarnya teman-teman, itu gemertekan sampai suara tulang-tulangnya tuh kedengeran sama ahli mahsyar. Dari takutnya Nabi Isa. Kata Nabi Isa gini, ya Rabb, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, saya gak pernah ngomong sama umat saya kecuali yang kau perintahkan. In kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, kalau saya pernah mengucapkannya, engkau pasti juga udah tahu. Bukankah engkau mengetahui segalanya tentangku, sementara aku tak tahu apa-apa tentangmu. Habis itu Nabi Isa bilang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mau siksa umat saya, siksa aja ya Allah, mereka kan juga hamba-hambamu. Nabi Isa di akhirat nanti angkat tangan dari umatmu. Nabi Isa di akhirat nanti akan bilang, kalau kau mau siksa ya Allah, siksa aja dah. Silahkan ya Allah, toh mereka juga hamba-hambamu. Kalau mau kau mau ampunin, terserah engkau ya Allah. Bukankah engkau adalah zat yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Terserah engkau ya Allah, saya gak ada urusan sama umat saya. Teman-teman sekalian, tahukah kamu bahwa ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad tuh nangis gak berhenti. Nabi Muhammad ketika ayat itu turun nangis gak berhenti. Sampai tangisannya Nabi Muhammad diikuti sama malaikat-malaikat di atas langit sana. Mereka ikutan nangis semuanya di atas langit karena tangisan Nabi Muhammad SAW. Ustazah, emang iya kalau ada orang nangis di bumi, yang di langit juga akan ikutan nangis? Ya tergantung siapa yang nangis. Nah kalau modelannya kamu nangis karena merasa paling tersakiti, paling terbolimi, barangkali di atas langit ketawain kamu. Kata yang di langit tahu rasa. Tapi kalau yang nangis Nabi Muhammad, bukankah telah kusampaikan padamu bahwa beliau adalah manusia paling berharga di atas muka bumi ini, manusia paling mulia di atas muka bumi.
Makanya tangisannya di bumi membuat yang di atas langit, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-henti menangis. Nabi Muhammad nangis 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam gak berhenti-berhenti juga. Dan nangisnya Nabi Muhammad waktu itu bukan nangis-nangis manis gitu keluar air mata, enggak teman-teman. Nangis yang benar-benar nangis sampai dari dada Nabi Muhammad yusma kagolayanil ma, kedengeran kayak suara air mendidih. Dari dahsyatnya tangisan Nabi Muhammad, sampai dari dadanya Nabi Muhammad tuh kedengeran gitu. Dari dahsyat suara tangisan Nabi Muhammad, Allah kemudian panggil malaikat Jibril, ya Jibril, anzil ila habibi Muhammad. Wahai Jibril, anzil, turunlah kepada kekasihku Muhammad. Was'alhu, tanyakan kepadanya apa yang membuat ia menangis. Wa ana a'lam, meskipun saya sudah tahu segalanya. Tanyain biar umatnya mengerti. Tanyain biar orang pada paham. Tanyain buat umat Islam pada paham siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, sesungguhnya tangisanmu telah membuat malaikat di atas langit sana ikut menangis bersama denganmu. Hingga Allah mengutus aku, wahai Muhammad, untuk bertanya padamu, apa yang membuatmu menangis ini? Nabi Muhammad setelah tenang dari tangisannya, beliau kemudian berkata, ya Jibril, marrat alayya hadhil ayah. Wahai Jibril, saya telah membaca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mau siksa umat saya, kata Nabi, siksa aja mereka. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Kalau engkau mau ampunin, terserah engkau ya Allah. Bukankah engkau adalah zat yang maha mulia, lagi maha bijaksana? Lantas apa yang membuatmu menangis, wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, aku tak mau berbuat yang seperti itu kepada umatku, wahai Jibril. Saya nggak mau jadi seseorang yang angkat tangan dari umat saya, wahai Jibril. Saya nggak mau, nggak di sini, nggak di mana-mana, nggak di mahsyar, nggak di akhirat, nggak di kiamat, nggak di mizan, nggak di sirat, nggak dimanapun saja. Saya akan selalu menjadi seseorang yang mendoakan keselamatan umat saya, wahai Jibril. Kalau ada umat Islam yang diadab, kan karena nggak nurut sama Nabi Muhammad. Kebayang nggak kamu? Kalau sama yang nggak nurut aja Nabi bisa sesayang itu, bagaimana dengan umatnya yang nurut sama Nabi Muhammad? Gimana dengan umatnya yang soleh, yang solehah? Gimana dengan umatnya yang penuh cinta kepada Nabi? Gimana kepada umatnya yang harinya antara zikir, antara tasbih, antara baca Quran, antara bersolawat? Gimana kepada umatnya yang ahli taat, jika bahkan kepada umatnya yang ahli maksiat, yang ahli berbuat dosa, Nabi Muhammad masih berkata, aku tidak mau menjadi seseorang yang angkat tangan dari umat saya, wahai Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan jaminan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi sampai di akhirat aja nggak akan pernah
mengecewakan umat. Nabi selalu akan menjadi orang yang dapat diandalkan dalam segala keadaan. Teman-teman sekalian, Allah cerita dalam Al-Quran, Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kata Allah, di akhirat nanti ada waktunya di mana semua tidak dapat berkata-kata kecuali orang-orang yang diizinkan Allah untuk berbicara, itu pun hanya berbicara dengan kalimat yang benar. Siapa nih yang diizinkan Allah buat berbicara? Para nabi sama para rasul. Kata Allah dalam ayat yang lain, Allah bercerita, la tasma'u illa hamsa. Di akhirat nanti nggak kedengeran kecuali suara hamas. Di padang mahsyar ada waktunya di mana Allah murka dengan kemurkaan sebesar-besarnya, sampai semuanya diem, semuanya ketakutan, bahkan para nabi, para wali, para ulama diem. Apalagi yang bukan mereka, ketakutan luar biasa teman-teman. Para nabi hanya mereka dan para wali hanya mereka yang diizinkan untuk berbicara. Apa bicaranya? La tasma'u illa hamsa, tidak terdengar kecuali suara desisan. Kenapa suara desisan? Yang kedengaran cuma suara. Kenapa suara? Karena semua nabi-nabi dengan berbisik berkata, sehingga yang kedengaran cuma. Apa artinya? Ya Allah selamatkan saya, Allah selamatkan saya, Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Kayaknya tuh yang gak peduli sama istri saya, gak peduli sama anak saya, gak peduli sama siapa. Ya Allah, yang penting selamatkan saya tuh ya Allah. Pokoknya saya selamat ya Allah, supaya saya selamat ya Allah. Itu para nabi teman-teman. Satu-satunya suara yang berbeda cuma suara baginda kita Nabi besar Muhammad. Hari itu Nabi tanpa berbisik berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umat saya. Nabi Muhammad hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ia manusia paling sempurna, ia manusia paripurna, ia manusia paling tercinta, ia pemilik derajat paling tinggi di sisi Allah SWT. Yang kedua, karena cintanya kepada kita luar biasa. Cintanya tak mengenal jarak dan waktu. Cintanya tak mengenal tempat dan ruang. Cintanya tak mengenal dimanapun saja kamu berada. Selagi kamu umat Nabi Muhammad, kamu pantas untuk mendapatkan kasih sayangnya. PR kita cuma satu, pastikan kamu mati masih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. PR kita cuma satu, jangan sampai di saat ajal menjemput kita, iman sudah tercerabut dari dalam hati kita. Kenapa gitu Ustazah? Iman bisa tercabut dari dalam hati, kenapa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena hati kita kosong dari cinta yang seharusnya dicinta. Yang paling sering bikin iman tercerabut dari dalam hati itu teman-teman, cinta dunia yang berlebihan. Hati-hati, hati-hati. Jangan cintai seseorang lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasul. Suami sekalipun teman-teman, jangan cintai harta dunia lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam sampai datang ajal menjemput kita, insya Allah. Mari kita akhiri majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, "Annallaha yutsabbit imanana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ya Allah,
Nabi kami pernah berkata, doa di saat adzan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a indal adzan la yurad. Kami berdoa ya Allah pada saat adzan yang seperti ini, tetapkanlah iman di hati kami ya Allah. Kami betah jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pernah pecat kami sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sekarang. Jadikan kami pula umat Nabi Muhammad di saat ajal datang menjemput kami ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami di saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semudah kami mengucapkannya di atas muka bumi ini, mudahkanlah kami mengucapkannya di saat sakaratul maut nanti ya Allah. Semudah kami mengucapkannya ketika ruh kami masih menempel dengan badan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah kami mengucapkannya di saat ruh dilepaskan dari tubuh kami ya Allah. Mudahkanlah kalimat tersebut tetap melekat dalam diri kami di saat ruh kami masuk ke dalam alam kubur kami. Ya Allah, di saat Engkau menjadikan kami berada di barzah kami ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Juga untuk kedua orang tua kami ya Allah. Juga untuk anak-anak kami ya Allah. Juga untuk saudara-saudari kami ya Allah. Untuk suami kami ya Allah. Untuk semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad, dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Kenalkan kami kepada Nabi Muhammad, kenalkan Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad, dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Allahumma ya Allah, pandangkan Nabi Muhammad kepada kami agar beliau melihat kami. Dan pandangkan kami kepada Nabi Muhammad sehingga kami dapat memandang wajahnya ya Allah. Jika tidak di dunia, sekurangnya di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenalkan hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kenalkan kepada Nabi Muhammad rasa cinta kepada kami ya Allah. Rindukan hati ini kepada Nabi Muhammad. Rindukan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad. Cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan Nabi Muhammad. Dan jangan biarkan Nabi Muhammad meninggalkan kami ya Allah. Sebab kami tak akan sanggup jika Nabi Muhammad meninggalkan kami. Sebab kami akan hancur jika Nabi Muhammad meninggalkan kami. Sebab kami akan celaka jika Nabi Muhammad meninggalkan kami. Seperti apa yang telah beliau sampaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami titipkan Nabi Muhammad kepadamu. Simpankanlah untuk memberi syafaat pada kami ya Allah, di waktu kami memerlukannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.